Selamat pagi Bu, silakan duduk. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Dr. Sarah yang bertugas pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Suti, Dok. Umurnya berapa Bu? 9 tahun, Dok. Baik, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Jadi gini, Dok, akhir-akhir ini perut saya serasa kenceng gitu, Dok. Sudah berapa lama? Sudah sebulan yang lalu gitu, Dok. Durasi kencang-kencangnya itu berapa lama? Durasinya itu, Dok, kira-kira 5 menit atau sampai 10 menit gitu, Dok. Ya baik. Sebelumnya ini Ibu pernah melahirkan? Sebelumnya? Belum, Dok. Oke. Kapan Ibu hari pertama haid terakhir Bu? Tahun lalu di bulan Desember awal, Dok. Oke, berarti umur kehamilan Ibu sekarang itu udah sekitar 28 minggu ya di trimester 3. Oke. Gimana dengan keadaan janinnya? Apakah dia aktif bergerak? Aktif sih, Dok. Kayak mau dandan gitu. Ada Ibu rasakan kayak kenceng-kenceng atau kontraksi yang kuat? Ada, Dok. Apa Ibu ada merasakan darah atau cairan yang keluar dari kemaluan? Tidak ada, Dok. Ada keluhan-keluhan lain nggak selama hamil? Enggak ada sih, Dok. Ada riwayat hipertensi? Tidak ada, Dok. Sebelumnya sudah pernah kontrol kehamilan? Sudah, Dok. Kira-kira ada 2 kali lah. Oke, baik. Oke, karena tadi Ibu bilang ada riwayat kencang-kencang, maka selanjutnya kita untuk memastikan kita bisa lakukan pemeriksaan dulu ya Bu. Baik, boleh silakan di sana Bu. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan obstetri, di mana untuk menentukan posisi letak si bayinya itu sudah baik untuk dilakukan persalinan atau tidak. Lalu yang pertama-tama kita lakukan adalah kita pemeriksaan umum, kita lihat konjungtivanya si ibu, lalu kita ukur tinggi badan si ibu dan juga berat badan si ibu. Lalu setelah itu kita masuk ke pemeriksaan vital sign-nya, kita ukur suhu si ibu, tekanan darahnya, lalu pernapasannya. Lalu setelah itu yang selanjutnya itu kita melakukan inspeksi di abdomen si ibu, kita lihat apakah ada kemerahan atau ada bercak-bercak. Lalu setelah itu kita ukur fundus kan? Kita ukur fundus si ibu menggunakan pertama yang kita ukur itu mulai dari bawah tulang sipodelus, lalu sampai kita ukur ke simfisis pubisnya si ibu. Kita ukur lalu kita catat hasilnya. Lalu setelah itu kita melakukan palpasi Leopold, mulai dari palpasi Leopold 1 sampai palpasi Leopold keempat. Yang pertama-tama itu yaitu kita palpasi bagian fundusnya dari si ibu. Lalu setelah itu kita palpasi, kita lihat untuk menentukan apakah itu bagian kepala atau bokong. Misalnya kalau bagian kepala itu dia terasa keras, jika bagian bokong itu dia terasa lunak. Lalu setelah kita palpasi, kita lanjut ke Leopold kedua, di mana Leopold kedua itu kita palpasi bagian lateralnya. Kita lihat di mana punggung kita palpasi, kita rasakan di mana punggung si bayi. Biasanya itu apakah di kanan atau di kiri. Yang hasil yang kita palpasi, kita lihat biasanya punggung si bayi yang kita palpasi ini tuh dia ada di sebelah kanan yang saya palpasi. Lalu setelah itu untuk lanjut kita ke Leopold ketiga, kita arahkan palpasi kita sampai ke bagian simfisis pubis si ibu. Kita raba, kita palpasi apakah itu kepala atau pantat. Jika kepala itu kepala si bayi itu keras, jika dia itu bokong si bayi itu dia lunak. Lalu setelah itu setelah kita ke Leopold keempat, kita ke Leopold 3, kita ke Leopold 4, di mana Leopold 4 ini untuk melihat apakah kepalanya si bayi ini sudah mencapai panggul atas si ibu atau tidak. Jika dia sudah mencapai panggul atas si ibu, dia itu berarti divergen, di mana kita hanya bisa merabanya hanya sebagian saja. Lalu jika dia itu konvergen, itu kita masih bisa meraba
sehingga bertemu kedua tangan kita. Lalu setelah itu kita akan masuk ke auskultasi menggunakan stetoskop layenek, di mana stetoskop layenek ini untuk mendengar denyut nadinya si bayi. Yang tadi kan kita sudah raba bagian punggungnya itu di mana, lalu setelah itu kita letakkan di bagian punggung si bayi tadi, lalu kita dengar. Biasanya itu kita ukurnya itu 5 detik, selama 5 detik dengan durasi selama 5 detik selama 3 kali, lalu kita jumlahkan hasil 3 hitungan tadi, lalu kita kalikan 4. Lalu setelah itu setelah selesai semuanya, kita dokumentasi, kita catat hasilnya, lalu kita rencanakan tindakan selanjutnya dan riwayat kunjungan si ibu selanjutnya.